kita akan melanjutkan membuat gerakan dari lari ke stop atau lari ke idle. Tapi filenya dijadikan satu saja. Seakan-akan dia berlari keluar frame, lalu masuk lagi dari luar frame ke posisi awal sebelum dia berlari. Untuk itu, kita akan mengcopy pose yang awal. Controller bawahnya ini yang dari awal, lalu kita copy dari awal, lalu kita kira-kira taruh di frame yang kita butuhkan, ya. Di sini kira-kira. Oke, bawahnya juga kita copy. Di sini kita copy. Kira-kira aku paste di sini. Oke, di sini juga bawahnya pada saat dia sudah keluar layar, ya, kita berikan beberapa jeda, ya. Lalu kita seakan-akan bikin dia dari luar layar sana, ya. Kita key lagi di sini agar tidak bolak-balik, bisa kita copy sini, kita paste di sini, ya, agar tiba-tiba dia langsung snap aja ke bagian sana. Oke, lalu kita geser saja di sini yang kita sudah setting ini, ya. Nah, seperti aku bilang tadi, untuk bagian bawah ini, nah, tidak apa-apa kita buat ini agar langsung terlihat seperti spline. Berkebalikan dengan stop to run yang tadi, di awal-awal ini karena ini sangatlah cepat larinya, itu mulai dari cepat ke ngerem, baru yang bagian awal ini harus kita bikin dia lurus. Lalu baru di akhir-akhir ini pada saat dia mengerem, baru dia mulai melambat, ya. Nah, ini masih dalam mode flat dan step seperti tadi juga, seperti kita buat awal, kita bikin cycle larinya di awal, baru kita bikin transisinya ke bagian berdiri normalnya, ya. Di sini berdirinya kalau belum ke copy, kita copy saja dulu. Ini aku copy dulu ke pose ini. Oke. Lalu aku drag kembali ke bagian yang aku butuhkan. Nah, di sini di frame 33 mulai 33 ini, aku akan meload animasi larinya kembali, ya. Nah, bila tadi seperti aku bilang ada pergeseran atau perubahan di sini, ya tinggal kita adjust aja kembali, ya. Dan kita sesuaikan apakah ini cukup cycle-nya atau tidak. Nah, kalau tidak, masih kita bisa adjust lagi. Lalu kita masukkan kembali library berlarinya. Nah, di sini ternyata wait. Nah, di sini ternyata terlalu cepat berhentinya. Oh, dan semestinya ini mulai dari frame 38. Jadi aku salah. Ini kita geser ke frame 38. Ya, 38. Oke. Nah, dan di sini aku merasa speed larinya masih sangatlah cepat, ya. Seperti yang aku bilang, gimana caranya tadi, aku menempelkan jariku di layar lalu melihat apakah kakinya itu terlalu sliding atau enggak, ya. Baru di sini aku atur speednya sambil melihat apakah dia terlalu sliding atau tidak. Nah, ini speednya sudah dapat,
tapi masih kurang jauh ya, karena speednya udah dapat jadi tapi kurang jauh, ya udah berarti kita bisa atur ini supaya sampai di situ. Berarti kalau ini aku bisa geser naik untuk sampai ke sini, ke tempat yang semula lewat graph editor. Nah, tapi karena aku geser ini di sini ya ke tempat semulanya ya. Wait, ini ya kebetulan ini sudah pas di 00. Karena aku geser tadi nggak sengaja langsung bisa pas. Nah, tapi karena aku geser gini, nah mulainya kan jadi kurang. Jadi sudah kelihatan kakinya di situ. Jadi mau nggak mau ini harus aku geser 1 atau 2 frame ke depan. Lalu di sini aku tambahkan lagi ini di bagian awal agar seakan-akan nyambung, gerakannya itu menyambung ya. Nih kan? Agar seakan-akan ini ada perpanjangan di awal sini. Nah, begitu ya. Nih, kalau sudah bisa di-delete. Nah, begini. Ya. Nah, sekarang yang akan kita buat adalah bagaimana cara dia agar bisa berhenti. Nah, ini kebalikan dari sebelumnya. Ya. Pada saat berhenti, kita harus menentukan di kita itu mau berhenti menggunakan kaki apa. Ya. Nah, jadi kita juga sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya lari itu ada antisipasi ke bawah, kalau mau berhenti itu ada seakan-akan perhentian di akhir. Sebelum dia itu berhenti ke posisi akhir, maka kita harus seakan-akan setelah lari kan kita ada lompatannya. Lalu kita seakan-akan kayak bounce dulu ke bawah gitu untuk menghentikan lari kita, baru kita kembali ke bentuk akhirnya. Jadi kita harus membuat pose transisinya, breakdown posenya itu bagaimana ya. Nah, jadi misalnya kita kalau menentukan ya, jadi caraku adalah nih, aku ambil frame-frame yang mana. Yang aku ambil biasanya kalau mau berhenti lari adalah posisi di mana dia sedang di udara ya, di bagian udara yang bagian mana itu yang aku ambil, karena itu yang akan menjadi pose awal. Lalu aku bikin breakdown posenya, baru kembali ke pose semula ya. Jadi mungkin di sini aku misalnya mau ngambil yang bagian pas melayang di udara yang bagian ini ya. Di sini aku select, atau kalau misalnya kalian mau ngerem menggunakan kaki kanan ya, kalian tinggal ambil yang bagian sininya. Lalu tinggal nanti aku ajarkan gimana cara mengadjust keyframe-nya. Nah, contohnya mungkin aku mau ngambil yang di bagian sini aja, yang di udara ini. Jadi aku select semua bodinya, lalu aku keyframe 68-nya di sini. Nah, lalu aku delete yang setelahnya ini. Nah, lalu ini. Nah, mestinya ini pada saat dia mendarat itu sudah di sekitaran frame ini. Karena ininya bagian bawahnya itu sudah mendekati akhir sini. Jadi semestinya dia kebalikan dari yang tadi lari. Kalau lari itu kan, nih aku select lagi. Kalau lari itu kan nih, kalau mau lari, bawahnya itu lempengan bawahnya ini mulai bergerak duluan, tapi ini badannya sudah seakan-akan mau bergerak. Bawahnya itu bergerak, tapi badannya itu belum mulai cycle-nya, tapi masih di perpindahan antara gerakan antisipasi dan lari. Nah, kebalikan dari sini, pada saat dia berhenti lari, nah gerakan gerakan bounce-nya lari itu, breakdown pose-nya ada di bagian di saat lempengan bawah ini, word-nya ini sudah mau berhenti, atau di bagian masa-masa is ya. Jadi ini gerakan larinya ini, semuanya ini akan aku mundurkan ya, akan aku mundurkan ke bagian awal. Tapi aku cek dulu karena takut ini bagian sini akan menabrak ya. Jadi mungkin di bagian-bagian sini bisa aku sedikit delete agar tidak tertabrak dengan depannya ya. Nah, jadi ini akan aku mundurkan sedikit agar aku bisa mencari kira-kira bagian breakdown posenya mau aku taruh di mana. Nah,
Yang seperti aku bilang, breakdown posenya mungkin di sekitar sini ya. Perhatikan lempengan bawahnya ini agak sedikit mendekati bagian akhir ya. Nah, berarti ini lebih mundur lagi. Nah, ini sudah di sini. Ini kalau aku delete lagi aja ya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan lagi ya, sambil kita membuat breakdownnya. Nah, sama seperti tadi. Berarti di sini aku harus memberikan pose breakdown ya. Bagian akhir ini, yang ini kelihatannya sudah spline di bagian sini, akan aku bikin step ya. Nah, supaya kita tidak bingung dan kembali ke bagian blocking dan blocking plus. Lalu setelah itu kita select semua bodinya, lalu aku akan mengambil patokan 50% di sini. Nah, setelah itu aku akan membuat pose breakdownnya, di mana kalau ini misalnya mau berhenti, udah kita kasih patokan, aku akan menurunkan badannya lalu bikin dia nunduk. Nah, seakan-akan dia dari lompat di atas menunduk baru kembali ke pose semula. Nah, karena ini kaki kiri yang sampai duluan, nah ini kan aku sudah milih ya kaki kirinya yang akan jadi tumpuan. Ya, dari kaki kirinya ini aku akan copy, aku akan paste ke sini. Nah, lalu akan membuat ini breakdownnya, seakan-akan kaki kirinya itu menapak lalu kembali ke bentuk semula. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan membuat juga di sini is-nya, is akhir. Nah, lalu kebalikan dari yang tadi ya. Berarti ini dari gerakan lari terus, berarti di sini itu bukan kita bikin is awal lagi. Tapi karena ini gerakannya lanjut ke bagian sini, maka bagian sini otomatis menjadi 50% yang baru. Ya, lalu ini kita geser supaya pas 22 atau 33. Atau kalau coba kita 33 juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kalau aku lihat di sini dia belum nyampe tapi udah berhenti di sini. Nah, berarti ini bodinya mungkin aku mau geser lagi. Nah, agar pada saat dia sampai ke bawah, ini kakinya sudah sampai di bawah, ininya belum berhenti sampai habis dan mengalami masih ada pergerakan sedikit ya. Jadi ini bisa aku geser lagi ke depan. Nah, agar pada saat dia nyampe di bawah, lempengannya ini masih terus bergerak maju ke depan ya, biar ininya masih kelihatan bagus, biar nanti seakan-akan atasnya ini karena bawahnya masih bergerak, jadi masih ada perlambatan ke depannya juga mengikuti ya. Nah, ini blocking plusnya untuk adegan dari lari ke berhenti ya. Jangan lupa juga kalian kembali menge-save ini menjadi file yang berbeda. Nah, setelah itu aku akan membuat spline-nya. Nah, sama kayak tadi, cycle-nya ini yang udah di depan ini jangan kita ikut auto tangent, tapi select all body, lalu kita cuma menseleksi bagian-bagian yang transisinya ini saja. Kita klik auto tangent, lalu kita cek di sini bagian kakinya. Oh iya, tadi ada yang aku lupa. Kita kembali dulu sedikit ke bagian masih dia step ya. Pada saat kakinya ini mendarat di tempat yang ini, tempat terakhirnya ya, jangan lupa kita menggunakan tools ini ya untuk membuat patokan kakinya yang V constraint ini. Klik kanan, copy relative to work, pindah ke frame sebelumnya, klik kiri, lalu pada saat mendarat kita klik kiri lagi. Nah, ini kan jadi seakan-akan kakinya mendarat di tempat yang tepat ya. Dan aku ingin mengadjust dulu, sepertinya ini kalau kita gunakan 3 ini akan terlalu lambat ya. Jadi aku akan menggunakan 2 frame di bagian sini. Oke. Nah, ini karena kita geser, ini pasti posisi kakinya berubah. Kalau sudah berubah, kita ulang lagi, klik kanan relative to work, kita seleksi lagi.
Nah, ini kan jadi kelihatan dia lebih maju kakinya. Ya. Nah, kalau sudah, ini sudah, baru kita kembali membuat ini auto tangent. Kita klik. Nah, di sini mungkin kelihatan sudah bagus, kelihatan sudah oke. Nah, tapi aku merasa mungkin ini di sini mengeremnya agak ngebut. Tapi di sini transisinya agak terlalu cepat, ya. Jadi aku Ctrl Z lagi, kembalikan ke mode step. Nah, lalu di bagian sini, bagian bawah ini, aku key semuanya. Aku ingin membuat agar turun di bawahnya itu berasa lumayan bertahan, agak ketahan di sini. Jadi aku ingin menambahkan sedikit lagi di sini ease, ya, agar dia agak sedikit tertahan di bawah sini. Baru dia setelah ketahan ke bawah baru bergerak ke atas kembali ke posisi semula, ya. Ini aku tambahkan ease awal. Select lagi, aku ulang lagi, aku tambahkan ease awal. Nah, lalu dari ease awal aku tidak ingin berdirinya terlalu cepat. Jadi ease akhir dan pose akhirnya akan aku geser. Lalu aku tambahkan 50% lagi agar berdirinya lebih santai. Ya, mungkin ini bisa aku jadikan 2 atau per 3 frame 3 frame. Ya, kita coba jadikan 3 frame 3 frame saja dulu. Nah, sama seperti tadi, ini kakinya jadi patokan akhir, ini bagian akhir akan aku pergunakan constraint ini. Kita klik kanan, copy relative to world, lalu kita klik kiri lagi di frame sebelumnya, klik kiri lagi di frame sebelumnya, select koma lagi di keyboard, lalu klik lagi. Nah, di sini juga sama, ya. Nah, sudah, oke. Nah, jadi kita dapat pergerakan seperti ini. Ya, lalu kita sekarang saatnya masuk ke bagian spline. Kita select, lalu kita lihat. Nah, ini sudah mulai oke, tapi aku rasa di sini terlalu lambat. Jadi mungkin ini aku akan jadikan 2 frame 2 frame. Apa mungkin pas nahan di bawahnya boleh aku jadikan 3, tapi setelah itu aku jadikan 2 frame 2 frame. Nah, seperti ini, ya. Ini sudah lumayan oke. Nah, aku mungkin akan mengubah dikit agar aku ingin antisipasinya, bukan antisipasi ya, ngeremnya lebih berasa lagi. Jadi aku turunkan lagi ini bagian translasinya agar terlihat lebih mengerem lagi. Nah, setelah ini selesai, tinggal kakinya saja ini yang aku buat lebih bagus. Nah, aku ngerasa juga di sini agak terlalu melayang, ya. Mungkin sebelumnya kalau gitu seperti itu, mungkin di sini bisa kita coba ganti posenya dulu. Kalau nggak berhasil, kita ubah timingnya. Nah, coba kita ubah timingnya jadi lebih rapat. Nah, lebih bagus yang tadi. Ini coba aku ubah. Nah, ini mungkin bagus. Atau kalau masih terlalu cepat, ya udah aku geser lagi untuk menjadi beda 22. Nah, mungkin lebih enak dilihat yang seperti ini. Ya. Nah, sekarang tinggal aku rapikan kakinya.
Nah, yang bergeser-geser ini kita copy relative to word. Di sini udah sama. Kita cek mana yang mulai bergeser. Ini masih sama. Ini di sini masih sama. Nah, berarti di antara ini yang kita tinggal kita copy relative to word per satu frame, kita klik kiri. Nah, seperti itu. Mungkin di sini bisa aku sedikit luruskan kakinya untuk mengatur agar dia seakan-akan lurus dulu sebelum dia menapak. Tek, tek, tek. Nah, lalu kita tinggal rapikan kaki kirinya, ya. Di sini aku mau buat sedikitnya, mungkin pada saat ini kakinya naik terus. Di sini aku agak delay sedikit, lalu aku rotate. Ini tinggal aku coba kasih ease. Nggak bagus, kita kembalikan lagi saja. Atau kita kembalikan lagi saja ke semula. Nah, di sini kakinya aku rasa terlalu telat nyampainya. Jadi ini bisa kita majukan agar dia kakinya itu sampai ke bawah sebelum badannya naik. Mungkin di bagian sini bisa aku delete, lalu kakinya aku majukan saja. Nah, mungkin seperti itu lebih bagus. Nah, ini kakinya mungkin nyampainya di sebelum badannya naik ya. Aku mau taruh kakinya di sini. Jadi dia bergerak ke sini langsung sampai di tanah baru badannya naik. Nah, hal ini sebenarnya bisa kalian lakukan di blocking plus yang kakinya ini ya. Tapi kalau misalnya kalian kelupaan, mungkin bisa kalian lakukan juga di bagian spline ya. Oh, ini nggak usah. Agar sama seperti pose awalnya saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita berarti sekarang lihat dari awal sampai habis gerakannya jadi seperti ini. Jadi aku harapkan kalian buat untuk latihan selanjutnya adalah di satu file seperti ini. Jadi dimulai dari awal, dari dia mulai berlari, lalu masuk kembali ke layar ke bentuk semula ya. Agar kelihatannya menjadi satu cycle atau satu shot yang berulang-ulang terus sampai kiamat. Sudah sekian tutorial dari aku. Kalian bisa mendownload filenya di link yang disediakan. Jangan lupa untuk menggunakan latihan 05 run stop. Terima kasih, selamat mencoba.